gitu, tetapi ini betul-betul menjadi sebuah keharusan bahwa akan terjadi di masa depan, bahwa ketika teman-teman pemilu tidak terlibat, maka proses pemilihan pemilu itu sendiri itu menjadi cacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kami dari pimpinan cabang Fadat NU Kabupaten Bantul akan berbincang terkait pemilu. Dan kali ini kita punya tamu yang sangat istimewa. Beliau nanti akan kenalan sendiri. Dan untuk tema bahasan kita adalah terkait dengan pemantau pemilu partisipatif dalam konteks teman-teman difabel. Nah, Mas bisa kenalan dulu ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, saya Soleh. Saya salah seorang warga Bantul yang juga kebetulan difabel, dan selama ini memang aktif di gerakan disabilitas baik di Jogja maupun di beberapa kali di skala nasional. Ya, terima kasih Mas Soleh kenalan singkatnya. Walaupun sebenarnya portofolio beliau itu sangat banyak ya terkait dengan isu difabel, teman-teman. Sudah melanglang buana baik di Indonesia maupun di beberapa kota di dunia. Jadi tamu kita kali ini tidak biasa-biasa saja. Beliau ini adalah tokoh aktivis difabel yang sangat luar biasa. Nah, Mas Soleh, terima kasih sekali karena sore hari ini saya sudah diberikan kesempatan untuk berbincang dengan Mas Soleh. Dan saya ingin mengawali diskusi kita terkait dengan bagaimana sih pemilu ini di mata teman-teman difabel. Ya, kita coba flashback aja ke pemilu 2024 kemarin ya. Itu dari tahun-tahun yang sebelumnya partisipasi dan antusiasme teman-teman difabel di pemilu terakhir itu jauh lebih baik dan lebih bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Artinya dari tidak hanya tingkat partisipasi mereka datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga bagaimana mereka sendiri mulai betul-betul mengambil posisi dan mengambil peran dalam melihat, menilai, dan juga kemudian memastikan siapa saja calon-calon pemimpin yang kemudian akan mereka pilih dalam pemilihan suara. Oke, begitu, ya. Baik. Intinya dari tahun ke tahun sebenarnya antusiasme teman-teman difabel ini terhadap proses pemilu semakin meningkat. Semakin gitu meningkat, ya, Mas? betul. Ini peningkatannya kenapa kira-kira, Mas? Karena memang ada dua hal ya yang kemudian bisa kita lihat. Satu, dari kesadaran politik teman-teman difabel sendiri itu semakin meningkat karena pendidikan politik dan kesadaran yang diberikan oleh teman-teman yang lain itu juga semakin tinggi gitu. Artinya pendidikan politik itu dilakukan secara terus-menerus dan mendorong mereka untuk aktif dalam pemilihan itu tidak hanya di perkotaan tapi juga kemudian ke pedesaan, dan mereka jemput bola sampai kemudian ke panti-panti, ke pelosok-pelosok desa melalui komunitas dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari penyelenggara pemilu sendiri seperti KPU, kemudian juga Bawaslu atau bagian-bagian pemerintah yang lain itu juga sangat aktif dalam meningkatkan layanan, kapasitas, dan juga penyelenggaraan pemilu mereka untuk menjadi lebih inklusif dan juga aksesibel untuk bisa dijangkau dan ramah untuk teman-teman disabilitas di Indonesia. Begitu. Baik, jadi dari internal teman-teman difabel sendiri sudah ada peningkatan kesadaran, dan juga dari teman-teman penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu itu juga mendorong pemilu bisa lebih inklusif untuk teman-teman difabel. Nah, ini berita bagus kan untuk kita sebenarnya. Kemudian kalau dari hal yang sudah bagus ini, apakah masih ada kendala, Mas, untuk teman-teman difabel dalam proses pemilu? Pasti, kalau kendala pasti akan ada ya. Artinya begini, seberapa bagus kemudian teman-teman KPU melalui KPPS-nya itu mencoba menyelenggarakan tempat pemungutan suara yang aksesibel, atau kemudian kesadaran teman-teman untuk datang ke TPS dan lain sebagainya. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua lokasi yang dipergunakan untuk dijadikan tempat pemungutan suara itu pasti sudah aksesibel. Gitu, sehingga pasti masih ada banyak sekali teman-teman yang kemudian punya kesulitan untuk menjangkau menggunakan hak pilih, dan juga memudahkan mereka untuk kemudian memilih siapa calon-calon pemimpin di TPS itu sendiri gitu. Tetapi dari sana memang ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPPS, misalnya dengan
cara memberikan bantuan atau kemudian lain sebagainya untuk mengatasi aksesibilitas yang memang selama ini belum tercapai gitu. Dan juga alat bantu atau penataan ruang atau denah TPS itu sendiri juga sudah cukup memudahkan untuk teman-teman bernavigasi naik dan turunnya saja yang biasanya mungkin kemudian masih sangat tidak aksesibel karena kemudian bertangga-tangga, atau untuk di bagian-bagian Indonesia yang kemudian masih pelosok begitu, tempatnya mereka masih sangat sulit dijangkau dari rumah ke TPS misalnya begitu. Ya, intinya terkait aksesibilitas itu masih perlu ditingkatkan Sangat kembali masih perlu, begitu ya. Nah, ini sangat menarik Mas, karena apa? Momentum kita diskusi ini sebenarnya tidak hanya terkait pemilu, ini adalah momentum HDI kan, Hari Disabilitas Internasional yang kita peringati tiap tanggal 3. Nah, dari persoalan aksesibilitas, ini kan untuk pemilu bagi teman-teman itu ada persoalan money politik misalnya, ada persoalan intimidasi misalnya. Apakah itu juga masih dialami oleh teman-teman gitu? Nah, ini satu hal yang sebetulnya kemudian bisa kita bilang satu perkembangan gitu ya. Kita bisa lihat ini sebagai sesuatu yang positif, tapi juga kemudian kita bisa lihat ini sebagai sesuatu yang negatif gitu. Artinya apa? Money politics itu juga kemudian mulai merambah ke teman-teman difabel. Gitu. Artinya apa? Di satu sisi ini menjadi sesuatu yang bisa dilihat positif. Kenapa? Karena oleh para kontestan politik itu, teman-teman difabel ini sudah dianggap sebagai satu suara yang akan menentukan. Sehingga kemudian mereka juga menjadi sasaran dari money politics itu sendiri, dengan diiming-imingi money politics seperti yang sudah biasanya dilakukan gitu. Tapi dari sisi negatifnya memang bahwa ini tidak hanya soal ke teman-teman difabel saja, tetapi memang percaturan politik kita masih belum tetap bisa dibersihkan dari hal-hal yang memang tidak jujur, atau kemudian hal-hal yang tidak semestinya mereka lakukan, termasuk dengan soal money politics, atau bahkan misalnya dengan janji-janji yang belum tentu dan biasanya itu kemudian akan dipenuhi setelah kemudian para kontestan ini terpilih dan menjadi wakil rakyat. Gitu. Ya, di sisi lain teman-teman difabel ini sudah memiliki bargaining power dalam proses pemilu, begitu ya. Betul. Dan ini dampaknya justru jadi sasaran money politik juga, yang tadinya tidak diperhitungkan, kemudian diperhitungkan, dan jadi sasaran money politik. Nah, ini adalah satu fakta yang perlu kita diskusikan kembali. Kemudian kalau dalam konteks pemantau partisipatif, apakah selama ini teman-teman difabel juga aktif menyuarakan kecurangan yang terjadi di teman-teman ataupun di lingkungannya seperti itu? Ya, kalau untuk pemantauan pemilu memang selama ini aku belum atau tidak mendapatkan situasi di mana kemudian teman-teman ini secara aktif, secara mandiri itu kemudian melakukan pemantauan. Tapi ada banyak lembaga-lembaga itu yang mereka memiliki program atau kemudian inisiatif untuk mengumpulkan teman-teman ini dan membina mereka atau kemudian menugaskan mereka untuk menjadi pemantau pemilu di setiap lokasi-lokasi atau TPS-TPS yang kemudian ada pemilih-pemilih difabel maupun tidak ada pemilih-pemilih difabel. Ini sebagai sebuah bentuk partisipasi dan kesadaran bahwa kita sebagai difabel juga kemudian punya hak dan strata yang sama dalam kontestasi percaturan politik di Indonesia ini gitu. Tetapi memang dan hal-hal yang kemudian mereka pantau juga kemudian akan sangat berpengaruh kepada bagaimana pemilihan umum selanjutnya akan dilaksanakan, terutama soal aksesibilitas, terutama soal bagaimana sikap kontestan politik atau kemudian petugas KPPS atau kemudian petugas pemilu atau siapapun yang kemudian terlibat dalam pesta politik itu terhadap teman-teman difabel sendiri. Gitu. Bahkan juga sebetulnya tidak hanya soal pemantauannya, tetapi saya juga mendengar bahwa ada beberapa kawan-kawan difabel itu yang bahkan sudah mulai masuk ke dalam
tidak hanya sekedar relawan, Heeh. tetapi kepengurusan ke dalam partai politik Oke. untuk kemudian misalnya masuk ke divisi inklusi atau divisi pengkaderan dan lain sebagainya. Oke. Begitu. Kalau penyelenggara, Mas? Kalau penyelenggara sebagai KPPS dan lain sebagainya gitu misalnya, ya ada beberapa orang yang kemudian sudah terlibat meskipun masih sangat jarang dan ragam disabilitasnya masih terbatas gitu. Di area saya saja misalnya itu ada 2 orang difabel yang pada pemilu tahun pada periode sebelumnya itu dia menjadi pengawas kecamatan. Nah, kemudian di pemilu kemarin itu dia menjadi saksi dari partai politik. Gitu. Nah, ini juga membuktikan bahwa sebetulnya terlepas dari kemudian seberapa jauh teman-teman difabel ini dianggap, tetapi peran mereka dalam penyelenggaraan dan terlibat langsung ke dalam proses pemilihan itu sudah sangat terlihat. Begitu ya. Artinya partisipasi baik dari peserta pemilu maupun penyelenggara, pengawas, teman-teman difabel itu sudah cukup banyak terlibat gitu ya, Mas ya. Betul. Ada peningkatan dari tahun ke tahun, artinya kesadaran penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu dalam melibatkan teman-teman itu sudah semakin meningkat. Betul. Nah, ini mungkin jadi kayak pesan gitu, Mas, sebagai salah satu aktivis teman-teman difabel mewakili teman-teman begitu, saran ataupun harapan yang ingin diberikan kepada Bawaslu ini sebagai pengawas pemilu terkait dengan tadi ada beberapa persoalan yang masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan pemilu, kemudian masih ada beberapa PR terkait dengan pelibatan teman-teman difabel. Ini seperti apa saran dan harapan dari Mas Soleh sendiri? Ya, oke. Saya sebetulnya mulai atau pernah terlibat dalam pemantauan pemilu itu kan pada sejak tahun 2004 kemarin ya, 20 tahun yang lalu bahkan gitu, sudah lama sekali gitu kan. Ya, itu pertama kali sebetulnya memang kita punya euforia terhadap bagaimana teman-teman difabel itu punya peran penting dalam penyelenggaraan pemilu. Waktu itu kami beberapa orang diminta untuk menjadi pemantau mandiri dari salah satu lembaga difabel yang ada di Jogja. Tapi kemudian sejak tahun itu saya tidak selalu aktif gitu, tetapi selalu terpantau. Nah, saran kami untuk kemudian teman-teman di Bawaslu adalah bahwa mohon untuk kemudian poin-poin penilaian atau poin-poin pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu, baik itu pada saat masa kampanye, pendaftaran calon, kemudian pemungutan suara dan pasca, ini tidak hanya mengaitkan atau kemudian soal pelibatan teman-teman ini dalam kontestasi politik atau kemudian dalam proses pemilihan itu sendiri, tetapi juga atau kemudian misalnya tidak hanya soal aksesibilitasnya, tetapi bagaimana sebetulnya bahwa proses-proses atau poin-poin inklusif itu betul-betul bisa menjadi poin-poin penilaian, pengawasan dan juga pemantauan dari Bawaslu sendiri atau lembaga-lembaga pemantauan pemilu yang lain, sehingga soal-soal inklusi, soal-soal aksesibilitas, soal-soal keterlibatan teman-teman difabel itu tidak hanya menjadi sekedar poin plus, itu, tetapi ini betul-betul menjadi sebuah keharusan bahwa akan terjadi di masa depan, bahwa ketika teman-teman pemilu tidak terlibat, maka proses pemilihan pemilu itu sendiri itu menjadi cacat, bisa dibilang begitu gitu ya, sehingga tidak hanya sekedar bahwa oh ya nggak apa-apa kalau di tempat sini memang tempatnya kurang akses, ya nanti kita perbaiki gitu, tetapi bukan hanya itu, tetapi bahwa memang teman-teman difabel itu tidak hanya dianggap sebagai seseorang atau satu kelompok yang sekedar kemudian memiliki bargaining power seperti yang tadi Mbak Umi bilang, tetapi betul-betul menjadi bagian penting dari bagaimana proses-proses kontestasi politik di Indonesia. Bahkan juga soal bagaimana misalnya terkait dengan teman-teman difabel yang ingin mendaftar menjadi calon legislatif atau apapun itu, ini ada semacam affirmative action, di mana kemudian sedikit syarat administratif itu mungkin bisa diturunkan, bukan untuk menspesialkan teman-teman difabel, tetapi memang harus ketahui bersama bahwa teman-teman difabel ini mungkin memang
tingkat akademiknya Ya. atau kemudian bagaimana mereka secara administratif bisa memenuhi semua syarat-syarat administrasi itu memang tidak semudah teman-teman yang tidak difabel, sehingga affirmative action ini akan bisa menjadi salah satu jalan untuk bagaimana kita betul-betul bisa setara, tidak hanya sebagai pemilih, Ya. tetapi juga sebagai orang yang kemudian berhak untuk dipilih. Begitu Iya. kira-kira Mbak Dan Umi. juga penyelenggara ya Mas Ya. sebenarnya. Betul. Iya, kalau dari obrolan kita sebenarnya inklusif itu sebenarnya kan tidak hanya berbicara soal difabel ya. Betul. Difabel ini adalah hanya bagian kecil saja. Betul, Inklusif itu sebetulnya. pasti lebih Ya. lebih luas kan terhadap kelompok-kelompok Betul, rentan yang betul. lain. Dan ketika pemilu itu bisa akses untuk difabel, itu bisa dipastikan akses untuk semua, Semua kan orang, Mas. betul. Nah, itu ya poin yang perlu Ya. kita sampaikan juga ke teman-teman Bawaslu, bagaimana pemantauan pemilu itu juga memiliki ruh terkait dengan inklusivitas dan juga ada afirmasi terhadap teman-teman difabel dalam Betul. keterlibatannya. Betul. Gitu. Kalau untuk teman difabel Mas, harapannya gimana? Kalau untuk teman-teman difabel sendiri, saya berpikir begini, hanya sekedar begini. Mari kita manfaatkan hal-hal yang kemudian berkaitan dengan kontestasi politik, pemilihan umum dan lain sebagainya ini sebagai wadah untuk kemudian kita betul-betul mengaktualisasikan diri dan juga kemudian sebagai salah satu corong untuk bagaimana kita memperjuangkan hak. Gitu. Jangan jadikan kontestasi politik yang kemudian terjadi 5 tahun ini hanya untuk keuntungan sesaat. Seperti misalnya hanya sekedar kemudian siapa kalau kemudian kita mau ngomongin soal money politik misalnya, tidak hanya sekedar kemudian siapa yang memberikan amplop paling besar atau kemudian siapa yang menjanjikan sesuatu yang paling gurih gitu, tetapi kita lihat bahwa siapa yang kemudian betul-betul dalam jangka panjang itu bisa membawa dan menemani kita dalam perjuangan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Paling tidak itu. Dan juga mari kemudian kita upayakan bagaimana kita mencoba untuk menggunakan standar tertinggi dalam pelaksanaan pemilu itu untuk mempermudah orang-orang yang kemudian memiliki kerentanan dan hambatan paling tinggi, sehingga kemudian semuanya menjadi setara seperti yang Mbak Umi bilang tadi, bahwa kalau ini mudah untuk difabel, apapun ragam disabilitasnya, maka juga pasti akan jauh lebih mudah untuk orang-orang yang tidak punya hambatan. Betul. Begitu kira-kira. Ya, oke, menarik sekali ya Mas tadi obrolan kita, dan teman-teman banyak sekali poin penting yang sudah kita dapatkan dari sore hari ini. Tentunya harapan ke depan penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, baik juga kontestan pemilu begitu ya, itu lebih melihat, lebih mengakomodir, lebih memiliki effort untuk memberikan hak teman-teman difabel sehingga bisa menjadi partisipan yang aktif dan bermakna gitu ya Mas ya. Tidak hanya menjadi objek proses pemilu, namun juga bisa benar-benar menyuarakan haknya sebagai warga negara Indonesia. Betul. Oke, Mas Soleh ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup obrolan kita? Iya, saya pikir dari periode ke periode situasi perpolitikan kita menjadi semakin maju ya gitu. Artinya terlepas dari kemudian situasi politik praktis, tetapi penyelenggaraan pemilihan umum sendiri saya pikir dari tahun ke tahun, dari periode ke periode itu menjadi semakin positif, dan teman-teman difabel itu juga menjadi semakin melek terhadap situasi politik yang ada di Indonesia gitu. Nah, harapannya ini juga kemudian tidak hanya menjadi sebuah euforia saja, tetapi bagaimana kemudian lembaga atau pesta politik yang kemudian kita lakukan selama 5 tahun itu betul-betul bisa menjadi tonggak semakin berkembangnya dan semakin dipenuhinya hak-hak teman-teman dengan disabilitas. Kenapa? Karena ternyata selama 2 periode atau 3 periode terakhir ini data pemilih tetap itu menjadi salah satu sumber data penyandang disabilitas yang kemudian cukup akurat dibanding beberapa data yang lain yang selama ini kita banyak lihat itu saling istilahnya tumpang tindih begitu. Tapi dari DPT ini itu justru kemudian kita melihat bahwa ada perkembangan
yang secara pasti setiap 5 tahun pasti kemudian kita dapatkan update-nya. Oke. Nah, ini salah satu sumbangsih yang sebetulnya diberikan KPU yang ini menjadi unexpected outcome dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri, bahwa ternyata pemilihan umum itu sendiri juga bisa menyumbang akurasi dan updating data dari penyandang disabilitas yang kemudian kita tahu pasti ukurannya setiap berapa tahun sekali. Nah, ini juga sesuatu yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Saya pikir itu, Mbak Umi. Oke, terima kasih banyak Mas Soleh obrolan kita, dan kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional ya tahun 2025. Selain pesan terkait pemilu, pesannya apa Mas untuk HDI? Untuk HDI ya, semoga HDI ini akan menjadi salah satu hal yang menjadi lebih membuat kita menjadi sadar dengan hak kita, tidak hanya sebagai penyandang disabilitas tapi juga sebagai manusia gitu, dengan situasi perubahan iklim, dengan situasi cuaca bencana yang baru saja terjadi. Ini juga semakin menguatkan kesadaran bahwa ternyata memang dunia ini tidak hanya milik orang-orang yang kemudian bisa saja, tetapi juga ternyata ini adalah milik kita semua, dan kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga dan merawat alam ini, sehingga kemudian alam ini akan bisa lebih lama kita tinggali dalam situasi yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak Mas Soleh atas waktunya. Sama-sama. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.